Luar biasa pada hari Kamis 16 Februari. Para calon ketua umum, wakil ketua umum dan juga exco akan dipilih oleh para voters. Dan untuk membahas itu kita telah bergabung dengan pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo melalui sambungan Zoom. Bung Kesit. Halo, apa kabar Bung Kesit? Selamat sore. Selamat sehat Bung Kesit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Bung Kesit, kita akan langsung berbicara mengenai bagaimana nanti jalannya Kongres PSSI. Dari sudut pandang Anda, bagaimana Anda melihat suasana terbaru peta persaingan jelang KLB PSSI besok? Ya, yang jelas kalau kita update dari sampai petang hari ini ya, ada 4 dari 5 calon yang masih on the track. Karena tadi saya juga mendengar kabar satu calon, yakni Pak Fahri Francis, itu mengundurkan diri. Ya, artinya tinggal 4 calon ketua umum, Erick Thohir, Lanyala Mataliti, kemudian Arief Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Ya, ini 4 orang yang akan bersaing memperebutkan pucuk pimpinan tertinggi di PSSI dalam hal ini ketua umum. Tapi kalau kita lihat dari peta kekuatan, memang ada 2 nama yang menurut saya akan bersaing ketat di Kongres luar biasa PSSI kali ini, yakni Erick Thohir dan juga Lanyala Mataliti. Ini 2 pejabat tinggi negara, yang satu Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, kemudian Pak Lanyala Mataliti adalah Ketua DPD RI. Jadi akan sangat seru persaingan keduanya. Tanpa mengecilkan 2 kandidat ketua umum lainnya yang masih ada pada saat ini, Arief Wicaksono, tokoh muda yang menurut saya juga punya pengalaman bagus di dunia sepak bola, kemudian juga Doni Setiabudi, tokoh dari Bandung yang menurut saya juga punya pengalaman cukup mumpuni di sepak bola. Oke, sebelum kita ke pemilihan caketumnya, sebelum itu bisa jelaskan terlebih dahulu mungkin Bung Kesit bagaimana nantinya proses KLB ini akan berlangsung. Seperti kita ketahui akan dipilih ya dan ada votersnya. Sebetulnya voters ini siapa dan bagaimana mereka bisa menjadi voters dan memiliki hak pilih? Ya, seperti kita ketahui voters di PSSI atau pemilik suara ya ada 87. 87 ini terdiri dari asosiasi provinsi itu ada 34, kemudian tim Liga 1 ada 18, tim Liga 2, tim Liga 3 ada masing-masing 16 tim, kemudian nanti ada asosiasi futsal, asosiasi sepak bola wanita, asosiasi pemain, dan asosiasi wasit ya. Jadi para voters inilah yang akan menentukan nanti kemana arah sepak bola Indonesia, karena mereka lah yang punya suara, mereka yang akan menentukan calon-calon yang tentunya kita harapkan sih calon-calon yang kredibel, calon-calon yang memang punya rekam jejak yang bagus di sepak bola, atau mungkin juga wajah-wajah baru yang punya rekam jejak bagus di sepak bola. Kalau yang calon-calon lainnya yang menurut saya sebelumnya sudah pernah ada dan kita anggap gagal, ya udahlah nggak usah dihiraukan lagi, singkirin aja begitu. Oke, dan sejauh ini kan hanya muncul 2 nama seperti yang tadi Bung Kesit katakan ya. Ada 2 nama calon yang kuat, yaitu Lanyala dan juga Erick Thohir. Dari kacamata Anda sebagai pengamat sepak bola dan juga sebagai pewarta, di luar kapasitas mereka sebagai pejabat negara begitu ya. Kira-kira bagaimana sosok mereka berdua ini dalam sepak bola Indonesia, Bung Kesit? Ya, kalau 2 figur ini antara Pak Lanyala Mataliti dan Erick Thohir, ya rekam jejaknya di olahraga terlihat lah ya. Tapi kalau di dunia sepak bola Indonesia khususnya, memang orang lebih mengenal Lanyala Mataliti karena pertama dia pernah menjadi pengurus klub, kemudian juga pernah mengurus PSSI di daerah, kemudian juga pernah menjadi ketua umum PSSI walaupun tidak tuntas, karena pada saat itu kita tahu ada kondisi persepak bola Indonesia yang membuat FIFA campur tangan dan akhirnya memban Indonesia di waktu itu, sehingga Pak Lanyala Mataliti tidak bisa meneruskan kepemimpinannya. Sementara Erick Thohir kita kenal memang sosok yang berkecimpung lama di dunia olahraga. Cuma Erick Thohir itu kan selalu identik dengan basket, ya, dengan bola basket. Tapi ketika dia pernah menangani atau menjabat sebagai presiden klub Serie A Inter Milan, namanya mulai diperhitungkan di dunia sepak bola. Selain itu juga sebenarnya secara sebelumnya Erick Thohir pernah juga sih mengurus sepak bola, tapi dari belakang layar. Dia pernah terlibat dalam
di tubuh klub Persija Jakarta ya, sekitar tahun 2000 awal lah waktu itu ketika gubernurnya Sutioso. Tapi dia tidak muncul di depan, hanya di balik layar aja. Gitu. Oke, dan ini pertanyaan yang cukup subjektif untuk Anda ya, Bung Gesit. Dari 4 calon ketua umum, siapa menurut Anda yang sejatinya lebih paham dan layak untuk memimpin PSSI, Bung Gesit? Ya, PSSI ini kan organisasi yang menurut saya situasinya pada saat ini memang carut marut ya. Jadi siapapun yang memilih, siapapun yang menjadi pemimpin di PSSI pasti akan mendapatkan tugas yang sangat berat. Ya, akan menghadapi PR yang begitu banyak yang harus diselesaikan, dan persoalannya bukan hanya itu saja. Ya. Persoalannya adalah bagaimana kemudian mengubah mindset para pelaku sepak bola Indonesia ini untuk bisa satu misi mewujudkan dunia sepak bola Indonesia yang bagus. Yang tentunya menghadirkan sebuah prestasi yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, baik, dan ini mungkin pertanyaan yang kita harus melihat jauh ke depan. Tapi menurut Anda, kira-kira ketika nanti ketua umum sudah terpilih, kira-kira prioritas hal apa yang paling utama yang harus dilakukan oleh ketua umum terpilih PSSI yang baru nanti dalam jangka waktu pendek? Iya, memang ada skala prioritas yang harus diusung ya oleh masing-masing ketua. Mana skala prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semuanya penting untuk mendapatkan perhatian. Ya. Sumber daya manusia di PSSI harus kita akui ini masih sangat lemah. Ya. Manajemen di organisasi PSSI pun demikian. Ya. Manajemen tidak akan berjalan baik kalau SDM tidak bagus. Ya. Nah, saya pikir tata kelola ini harus menjadi perhatian bagi pengurus PSSI ke depannya. Karena seperti tadi saya katakan bahwa situasi sepak bola Indonesia itu sudah carut marut. Ya. Situasi sepak bola Indonesia itu sudah seperti benang kusut, sehingga bingung nih mau dari mana mulai menariknya benang kusut itu ya. Apakah dari mulai pembinaannya, apakah infrastrukturnya, atau model kompetisinya, atau tim nasionalnya dulu ya. Ini semuanya kan saling terkait. Kalau misalnya kemudian salah langkah ya, salah dalam menentukan prioritas mana yang harus didahulukan, saya pikir situasinya masih akan tetap sama. Jadi memang dibutuhkan ide-ide brilian, ide-ide yang berani, terutama bagaimana mereformasi persepak bolaan Indonesia ini. Oke, artinya apakah Anda cukup yakin, Bu Gesit, jika nanti ada ketua umum yang terpilih baru nanti ya, entah itu sudah pernah menjabat atau belum pernah, adakah jaminan bahwa sepak bola Indonesia nanti akan berubah, khususnya prestasi ini di kancah internasional, Bu Gesit? Tidak jaminan juga ya, sosok baru yang nanti akan menjadi PSSI, apakah itu Erick Thohir atau Lanyala Mataliti atau Arief Wicaksono atau Denis Setiabudi. Tidak jaminan bahwa figur baru itu kemudian akan bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena memang tadi saya katakan PR-nya itu sangat banyak. Ya. PR-nya sangat banyak. Mana yang harus diselesaikan lebih dulu agar masyarakat ini terpuaskan, kan begitu ya. Tapi yang pasti bahwa optimisme harus tetap diusung ya. Pak Erick Thohir dengan segala pengalamannya, ya walaupun dia pernah berada di Inter Milan, tapi ketika nanti dia mengurus PSSI itu tidak segampang kemudian mengurus Inter Milan. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena begitu masuk ke PSSI, saya yakin pasti dia kaget. Ternyata banyak persoalan di situ ya. Lanyala Mataliti mungkin tidak begitu kaget karena dia pernah ada di PSSI, dia tahu mana yang harus dibenahi, gitu ya. Sektor-sektor mana saja yang harus mendapatkan prioritas untuk diperbaiki. Jadi saya pikir siapapun nanti yang terpilih tidak kemudian akan serta-merta bisa langsung menyulap persepak bola Indonesia menjadi sebuah organisasi yang kuat, kemudian bisa cepat menghadirkan prestasi. Saya pikir yang paling penting juga adalah bagaimana sama-sama untuk mempercayai jalannya sebuah proses, ya, baik dari pembinaan, kompetisi, infrastruktur. Ini semuanya harus diperbaiki sehingga ada target, ya. Kapan? Apakah 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun? Karena sekarang yang paling penting adalah kembali menanamkan fondasi yang kuat untuk membangun dunia sepak bola Indonesia yang lebih tangguh, yang lebih kuat. Kalau fondasinya tidak dikuatkan, saya pikir akan sulit. Artinya memang ada waktu yang akan membuktikan begitu, Bung Gesit ya, bagaimana prestasi Indonesia nantinya ya.
Tapi Betul, betul. selain kita memilih yang namanya ketua umum, akan ada juga yang namanya calon-calon exco yang nanti terpilih juga. Ya. Menurut Anda, Bu Kesit, apa yang akan bisa dilakukan oleh exco dari masing-masing ketua umum ini? Ya, exco adalah bagian dari kabinet. Ya, siapa nanti akan menjadi ketua umum dan wakil ketua umum. Ibarat di sebuah pemerintahan, para exco ini adalah menteri-menterinya. Menteri-menteri ini harus kapabel, ya, harus punya kompetensi yang bagus untuk sepak bola, harus juga memiliki waktu yang eh, yang panjang gitu ya untuk fokus mengurus sepak bola. Karena dari mereka lah nanti ide-ide kemudian bisa dibangun, bisa diwujudkan untuk kemudian bersama-sama memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia ini. Nah, lagi-lagi bahwa ini kan banyak calon exco yang muncul gitu ya. Tadi saya katakan di depan bahwa pilihlah orang-orang yang kredibel, ya, pilihlah orang-orang yang memang punya kapasitas untuk membangun sepak bola Indonesia. Orang-orang yang sebelumnya pernah duduk dan kita anggap gagal atau bagian dari rezim lama, saya pikir ya tidak usahlah dipilih, ya, tidak usah dipilih. Biarkan saja mereka ikut tempat, mereka ikut boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya foto-foto yang ada di KLB nanti mau berpikir dengan hati nurani, pilihlah orang-orang yang bersih, orang-orang yang memang tidak memiliki kepentingan lain selain untuk mengurus sepak bola. Oke, baik, kita doakan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia tentunya, Bung Kesit ya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bung Kesit untuk waktunya telah berbincang bersama dengan kami. Sehat-sehat selalu dan salam olahraga Bung Kesit. Salam olahraga, terima kasih Reza, selamat sore.